Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunarius Renhaji. Metodologinya Bapak Sunarius Renhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas tema yang sangat menarik. Ada kata kerja berjalan kaki atau jalan kaki. Kata kerja. Ada dua kata kerja yang artinya jalan kaki. Tetapi kita menggunakan, orang Rusia menggunakan kata kerja idти untuk kalau sedang ya, sekarang sedang jalan kaki. Dan kata kerja ходить juga artinya jalan kaki, tetapi itu kata kerja lain ya. Itu tidak bentuknya ya, itu lain. Ходить juga jalan kaki, menggunakan untuk kapan? Kalau jalan kaki setiap hari, atau kadang-kadang, atau sering, atau jarang, ya terkadang. Itu kata keterangan, kita sudah belajar, ada video nomor 60. Kita sudah belajar kata keterangan yang menjawab pertanyaan kapan dan seberapa sering. Ya, kita menggunakan ходить. Kalau setiap hari atau kadang-kadang atau sering. Dan kita menggunakan идти kalau sedang jalan kaki. Kata kerja ini masing-masing memiliki bentuknya perfektif dan imperfektif. Ya. Идти itu imperfektif form. Kalau прийти itu perfektif formnya. Kata kerja ходить imperfektif form dan perfektif formnya приходить. Tetapi kalau maksud kita saya jalan kaki sekarang ya, kita menggunakan идти. Kalau saya jalan kaki setiap hari atau kadang-kadang from time to time, kita menggunakan ходить. Sekarang kita membahas contohnya. Ini digunakan kalau jalan kaki sekarang atau sedang ya, идти. Contohnya, saya sedang jalan kaki ke sekolah. Saya sekarang, ya, saya sedang jalan kaki ke sekolah. Я иду в школу сейчас. Сейчас. Tempat di kalimat, ya, tempat kata keterangan di kalimat kita sudah belajar, ya, pada video 60. Itu video 60, ada. Kita sudah tahu yang kata keterangan itu yang menjawab pertanyaan kapan dan seberapa sering. Tempat di kalimat ini bisa sebelum subjek atau biasanya tempatnya sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Saya menulis сейчас, sekarang di akhir kalimat. Untuk apa? Untuk perhatikan kita hanya ke kata kerja, ya, kata kerja di sini. Karena juga membolehkan kalau tempat kata keterangan ini bisa di akhir kalimat. Juga boleh. Kalau Anda sudah lupa bisa nonton lagi video 60. Ya. Saya sedang jalan kaki ke sekolah. Sekarang, maksudnya sekarang ya. Я иду в школу сейчас. Я иду. Ya, kalau sekarang saya jalan kaki ke sekolah. Я иду в школу сейчас. Kalau saya jalan kaki ke sekolah setiap hari, ya. Saya setiap hari ke sekolah. Я хожу в школу каждый день. Setiap hari, каждый день. Я хожу в школу каждый день. Dan Anda bisa bertanya ya, kenapa yang infinitive formnya ada huruf D, ya? Ходить. Tapi di sini хожу. Karena ada peraturan dalam bahasa Rusia, dalam akar kata hod, huruf D bisa diganti J. Kalau kita sudah menggunakan kata kerja ini sebelum kata sesudah kata ganti orang dalam kala kini, present tense. Jadi huruf D bisa diganti J. Ходить, хожу. Следить, слежу. Ada banyak contoh seperti itu. Jadi saya sedang jalan kaki ke sekolah sekarang ya. Я иду в школу сейчас. Kalau saya jalan kaki ke sekolah setiap hari, я хожу в школу сейчас.
Jadi bedanya ya, bedanya. Tidak bisa bilang я иду в школу setiap hari. Enggak. Tapi hanya kalau itu sedang berlangsung sekarang. Я иду в школу сейчас. Я хожу в школу каждый день. Каждый день. Dan di sini mungkin ada pertanyaan ya, kalau ke sekolah ada arahan ke objek dan kita mau masuk objek ini, itu akuzatif. Dan peraturannya akuzatif kita harus jaga ya. Sekolah perempuan berjenis kelamin perempuan, kalau ke dalam sekolah в школу huruf A diganti U. Akuzatif. Terus contoh yang berikutnya. Ты идешь на работу. Itu kamu jalan kaki, sedang jalan kaki ke tempat kerja. Tempat kerja apa saja, office atau toko atau apa, itu работа ya, работа. Sebelumnya ada kata depan na yang juga termasuk akuzatif. Ты идешь на работу. Itu sedang ya, sekarang. Kalau kamu jalan kaki ke tempat kerja setiap hari atau kadang-kadang atau selalu, идешь tidak boleh. Harus begini, ходишь. Kamu jalan kaki ke tempat kerja 3 kali seminggu ya. Ты ходишь на работу 3 раза в неделю. Ты ходишь на работу 3 раза в неделю. Неделю. Jadi kalau sekarang идешь, kalau sering atau kadang-kadang atau setiap hari ходишь. Ya, ada bedanya. Terus dia laki-laki jalan kaki ke teman. Он sedang jalan kaki ya. Он идет к другу. Он идет к другу. Kita sudah belajar ya. Kata depan ke termasuk dalam kasus datif. Karena kalau kita jalan ke atau menuju ke orang, maksudnya kita tidak mau masuk orang ini. Cuma dekat orang ini kita harus berhenti ya. Kita menggunakan ke, kata depan ke yang termasuk dalam kasus datif. Jadi di sini datif ya. Kalau teman друг, kalau ke teman ke другу. Berjenis kelamin laki-laki tambah huruf u setelah huruf konsonan. Itu datif ya. Kita ingatkan sudah belajar. Он идет к другу. Идет ya, karena sekarang sedang ke teman. Kalau dia sering atau kadang-kadang atau from time to time, dia jalan kaki ke teman, jarang, ya jarang. Он ходит, bukan идет, ya, tetapi ходит, ya. Он ходит к другу редко. Ucapannya редко. Редко. Dan lagi ya saya ingatkan, lebih baik kalau kata keterangan ini sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Jadi он редко ходит к другу. Tapi sekarang saya di kalimat ini menempati kata keterangan di belakang kata. Supaya apa? Supaya perhatian kita ke kata kerja ya. Dan dia binatang. Kalau dia netral binatang, животное, ое di belakangnya itu netral, kata benda netral. Оно, ya, животное оно. Оно идет по улице. По улице. По. Itu kata depan yang termasuk dalam datif ya. Karena itu по кому чему ya. По кому чему. Кому чему. К кому чему к реке. К кому чему. По кому чему по улице. Датив. Jadi оно идет по улице. Оно binatang идет по улице sedang ya, sedang jalan. Binatang sedang jalan kaki di jalan. Идет. Di sini оно ходит ya, оно binatang, животное, оно ходит по улице часто, sering. Dia, maksudnya binatang, jalan kaki di jalan sering. Оно ходит по улице часто. Sama dalam kalimat Indonesia, dalam bahasa Indonesia saya juga menempati kata keterangan di belakang kalimat. Tetapi tentunya ya tempatnya sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Dia jarang jalan kaki bla bla atau dia sering jalan kaki. Contoh yang berikutnya, kami.
Kami atau kita jalan kaki ke taman, ke park. Мы идем в парк. Maksudnya sedang, ya, мы идем. Kalau kita di sini tambah kata сейчас, sekarang, juga mengerti ya, itu sedang berlangsung. Tapi kalau tidak menggunakan kata сейчас juga boleh, karena sudah mengerti. Karena kata kerja ini, kata kerja iti, menggunakan hanya untuk kalau prosesnya sedang berlangsung, sekarang ya. Bisa dengan сейчас, bisa tanpa сейчас juga sudah paham orang. Itu sedang berlangsung. Мы идем в парк. Kalau kami kita jalan kaki ke park, terkadang atau kadang-kadang. Мы ходим. Ya, di sini идем, di sini ходим. Artinya sama, maksudnya sama. Tetapi di sini sedang berlangsung. Di sini kadang-kadang everyday atau from time to time. Мы ходим в парк иногда. Terkadang atau kadang-kadang иногда. Terus, contoh yang berikutnya. Mereka jalan kaki ke supermarket. Sedang jalan kaki ya maksudnya, sedang. Они идут в супермаркет. Di sini, mereka jalan kaki ke supermarket selalu. Ya. Они ходят в супермаркет всегда. Atau они всегда ходят в супермаркет. Ya. Kata keterangan ini bisa main ke sini juga bisa. Они ходят в супермаркет всегда. Sedang berlangsung, idut. Kalau sering, atau selalu, atau kadang-kadang, ходят. Tapi artinya sama, jalan kaki. Terus, Anda jalan kaki ke teater sekarang. Ya. Вы идете в театр сейчас. Идете. Ya. Itu kalakini, itu juga kalakini. Tapi itu sedang berlangsung. Itu berlangsung setiap hari. Atau kadang-kadang, atau jarang. Вы ходите в театр редко. Anda jalan kaki ke teater jarang. Atau Anda jarang jalan kaki ke teater ya. Вы ходите в театр редко. Silahkan catat. Dan sekarang perhatian ke sini. Sedang hujan. Sekarang ada hujan ya. Sekarang. Sedang ada hujan. Kalau dalam bahasa Rusia kita berbicara tentang hujan atau salju, kita juga menggunakan kata kerja ini. Идти. Kata kerja идти. Tapi kita tidak menggunakan kata kerja ходить. Ya. Untuk salju dan untuk hujan, kita menggunakan hanya kata kerja идти dan perubahannya ada идет ya, karena дождь itu tunggal ya, seperti orang ketiga. Karena дождь maskulin он дождь itu seperti orang ketiga. Walaupun itu tidak bernyawa ya. Идет. Дождь идет. Дождь itu hujan. Jadi, kita bisa melihat kalau hujan sekarang sedang turun, sedang ada hujan, atau hujan ada setiap hari, tidak apa-apa, kita menggunakan идет dan di sini juga идет. Kalau tentang salju sedang sekarang turun ya. Kalau sekarang идет dan kalau jarang atau sering atau setiap hari juga идет. Jadi untuk salju dan hujan itu pengecualian ya. Tidak ikut peraturan ini. Идти, ходить. Tetapi selalu идет. Setiap hari dan sedang berlangsung selalu идет. Jadi сейчас дождь идет. Atau juga berubah begini. Сейчас идет дождь. Kalau tentang salju dan hujan, kita bisa menggunakan kata kerja dulu sebelum subjeknya, sebelum kata hujan dan kata salju. Bisa begini, сейчас идет дождь. Kalau begini, сейчас дождь идет, juga boleh.
tapi tidak terlalu terbiasa untuk Rusia, untuk bahasa Rusia. Biasanya orang Rusia bilang, сейчас идет дождь. Дождь sesudah kata kerja идет. Terus, sedang ada salju. Sekarang sedang ya, sedang berlangsung. Сейчас снег идет. Biasanya orang Rusia идет dulu sebelum subjek. Сейчас идет снег. Сейчас идет снег. Dan di sini, kalau hujan ada setiap hari, дождь идет каждый день. Atau каждый день dulu ya, каждый день sebelum kalimat. Itu sudah ada peraturan tentang itu pada video 60 ya, bisa nonton lagi. Dulu, каждый день, terus идет, ya kata kerja dulu sebelum subjeknya hujan, karena sering orang Rusia menggunakan seperti itu. Jadi begini, каждый день идет дождь. Artinya sama seperti di sini. Hujan ada setiap hari. Дождь идет каждый день. Boleh begini ya, дождь идет каждый день. Bisa balik. Каждый день идет дождь. Juga bisa. Terus salju ada jarang. Снег идет редко. Снег идет редко. Atau редко dulu ke sini. Terus setelah редко kata kerja идет, setelah kata kerja идет subjeknya. Karena kita berbicara tentang salju dan hujan ya. Редко dulu, terus идет снег. Jadi begini, редко идет снег. Yang sekarang di sini juga boleh seperti itu. Снег идет редко. Jadi, kalau tentang salju dan hujan, kita juga menggunakan kata kerja jalan kaki. Sepertinya hujan dan salju punya kaki ya. Tetapi itu sejarah ya, sejarah bahasa. Jadi kita cuma harus terima dan berhafal. Berhafal tentang salju dan hujan. Kita menggunakan idет. Di sini idет ya, tidak ada ходить atau ходит, tidak. Di sini idет, di sini juga idет. Sedang berlangsung atau kadang-kadang atau setiap hari sama tentang salju dan hujan. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silakan tombol subscribe, tekan tombol subscribe. Dan sehat selalu. Будьте здоровы. Sampai ketemu lagi. До свидания.